Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita ke jalan Islam ini, dan tidak ada yang memberikan hidayah kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwah sekalian, tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kepada kita amalan, hidayah, cahaya bagi kita untuk bisa berpegang kepada ilmu tersebut, khususnya manfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Taib ya ikhwah sekalian, alhamdulillah kita telah masuk di pembahasan al-mursal al-khafi dari ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu untuk mengenal istilah-istilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengetahui ya sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Dan alhamdulillah kita telah masuk di pembahasan al-mursal al-khafi. Apa yang dimaksud dengan al-mursal al-khafi? Al-mursal al-khafi ya secara bahasa lughatan adalah isim maf'ul dari kata al-irsal. Jadi al-mursal adalah isim maf'ul dari kata al-irsal bimakna al-itlaq. Artinya memutuskan ya, memutuskan. Al-khafi adalah diddul jali, lawan daripada terang, lawan daripada nampak. Lianna hadan naw' min al-irsal ghairu zahir, karena jenis ini ya adalah termasuk daripada irsal tapi dia enggak nyata, enggak nampak. Makanya dikatakan khafi. Taib. Adapun secara istilah ulama adalah an yarwiyar rawi amman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma' minhu bilafzin yahtamilu as-sama' wa ghairihi kaqala. An yarwiya amman laqiyahu, an yarwiya rawi amman laqiyahu ya. Definisinya adalah ya, seorang rawi ya, periwayatan seorang rawi dari orang yang pernah ditemui atau dari orang yang sezaman tetapi tidak pernah mendengar hadis darinya dengan lafaz yang menunjukkan bahwa rawi tersebut memang benar-benar mendengar sebuah hadis. Misalkan ya, seperti lafaz qala.
Lafaz qala ini adalah lafaz yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bertemu dengan gurunya. Taib. Taib ya ikhwah. Itu adalah definisi secara singkat berkenaan dengan al-mursal al-khafi. Jadi al-mursal al-khafi adalah periwayatan rawi dari orang yang pernah ditemui atau dari orang yang sezaman tetapi tidak pernah mendengar hadis darinya, dengan lafaz yang menunjukkan bahwa rawi tersebut memang benar-benar mendengar sebuah hadis, misalkan dengan lafaz qala. Kemudian kita masuk ke dalam contoh. Taib. Contohnya adalah ma rawahu Ibnu Majah min tariqi Umar bin Abdul Aziz an Uqbah Ibnu Amir marfu'an rahimallahu haris al-haras fa inna Umar lam yalqa Uqbah kama qala al-Mizzi fil atraf. Contohnya adalah seperti contoh ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz, Uqbah bin Amir secara marfu'. Rahimallahu haris al-haras. Allah Subhanahu wa taala mengampuni para pengawal atau tentara. Berdasarkan penuturan Al-Mizzi ya. Kama qala Al-Mizzi fil atraf, sebagaimana penuturan Al-Mizzi di dalam kitab Al-Atraf, bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bertemu dengan Uqbah. Namun dalam hadis ini ia meriwayatkan dari Uqbah, sehingga hadis ini tergolong sebagai mursal khafi. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah dhaif. Hukumnya adalah dhaif, yaitu lemah sekali. Tidak bisa ya diterima hadisnya. Baik, kemudian ya bima yu'raf al-mursal al-khafi. Dengan apa diketahui bahwasannya ini hadis adalah hadis mursal khafi? Diketahui dengan 3 perkara. Yang pertama adalah nassu ba'dil a'immati ala anna ar-rawi lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu mutlaqan. Yang pertama adalah nassu ba'dil a'immah, adalah pengakuan pernyataan ya para ulama bahwa rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis dari gurunya. Ini nassu ba'dil a'immah, pernyataan pengakuan para ulama bahwa ya rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis dari gurunya. Yang kedua, ikhbaruhu an nafsihi bi annahu lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu syai'an. Yang kedua, pengakuan dari rawi sendiri bahwasanya dia ya tidak pernah bertemu dari gurunya langsung, atau tidak pernah mendengar
sesuatu dari gurunya. Yang ketiga, maji'ul hadis min wajhin akhar fihi ziyadatu syakhsin baina hadzal rawi wa baina man rawiya anhu. Wa hadzal amru tsalis fihi khilafun lil ulama li'annahu qad yakunu min naw'i al-mazid fil muttasil. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah adanya tambahan seorang rawi lain di antara rawi dan gurunya dalam sanad lain. Namun hal ini diperbolehkan oleh para ulama, diperdebatkan oleh para ulama, ya. Karena bisa jadi hal ini tergolong dalam kasus al-mazid fil muttasil, ya, fi muttasil al-asanid. Nah, hal ini ya diperdebatkan oleh ulama karena bisa jadi hal ini tergolong dalam kasus, ya, al-mazid fi muttasilil asanid, tambahan dalam, ya, orang-orang yang thiqah di dalam sanad tersebut. Baik, jadi ya ikhwah, ya, ada 3 sesuatu, ya, yang bisa. Baik, jadi yang ketiga ini adalah, ya, datang sebuah hadis dari jalur yang lain yang menjelaskan antara rawi yang satu dengan rawi yang satunya lagi. Baik. Kemudian soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Soal yang kedua, mal farqu bainal mursal al-khafi wa tadlis al-isnad? Apa perbedaan, ya, antara mursal khafi dengan tadlisul isnad? Al-farqu bainahuma huwa annal irsala an yarwi ar-rawi amman lam yasma' minhu mutlaqan, wa amma tadlisul isnad fahuwa an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu mutlaqan. Perbedaan antara mursal khafi dan tadlisul isnad adalah bahwa mursal khafi adalah periwayatan rawi dari orang yang tidak pernah dia dengar hadisnya secara mutlak. Kalau tadlisul isnad adalah periwayatan rawi dari gurunya yang dia mendengar, ya, yang dia mendengar hadis darinya, ya, yang dia mendengar hadis darinya. Tapi dalam masalah ini, ya, dia tidak pernah mendengar hadis tersebut darinya. Ya, bisa dibedakan. Kalau dia mursal khafi adalah periwayatan rawi dari orang yang tidak pernah dia dengar sama sekali. Sedangkan tadlisul isnad adalah periwayatan rawi dari orang yang dari gurunya, memang dari gurunya, tapi dalam hadis ini dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Baik, ini adalah perbedaan antara mursal khafi dan tadlisul isnad. Baik, tawdihu dzalik anna kullam minal mudallas wal mursil irsalan khafiyan yarwi an syaikhin syai'an lam yasma'hu minhu, walakinnal mudallis qad sami'a min zalika syaikh ahadits ukhra ghairal ladzi dallasaha, wal mursilu irsalan khafiyan lam yasma' min zalika syaikh abadan walakinnahu asarahu aw laqiyahu. Bahwasanya setiap mudallis atau mursal khafi ini dia meriwayatkan dari gurunya sesuatu yang tidak pernah mendengar darinya. Itu dia. Jadi sisi persamaannya adalah mursal khafi dan mudallis atau tadlis isnad ini sama-sama dia meriwayatkan dari gurunya sesuatu yang tidak pernah didengar. Perbedaannya adalah mudallis, ya, memang dia mendengar hadis-hadis dari syekhnya. Hadis-hadis yang lain dia mendengar hadis dari syekhnya.
Nah, untuk hadis ini dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Itu tadlisul isnad. Yang kedua, mursal khafi, itu dia tidak sama sekali dia tidak mendengar dari syekhnya tersebut. Akan tetapi dia sezaman ya dan bertemu dengan guru tersebut. Nah, contoh misalkan ada orang awam yang meriwayatkan sebuah hadis ya. Ada orang awam meriwayatkan sebuah hadis. Orang awam meriwayatkan sebuah hadis dari Ustadz Nuzul misalkan. Orang awam meriwayatkan dari Ustadz Nuzul. Padahal orang awam ini tidak menjadi muridnya. Sama sekali tidak muridnya, ya. Tapi orang awam ini dia bilang telah meriwayatkan hadis dari guruku Ustadz Nuzul. Padahal dia tidak pernah berguru dengan Ustadz Nuzul. Bertemu iya, sejaman iya, tapi tidak ya berguru dengan beliau. Ini adalah contoh daripada hadis ya al-mursal al-khafi. Tayyib ya ikhwah sekalian, ini pembahasan al-mursal khafi dan alhamdulillah kita telah selesai pembahasan al-mursal khafi dan insyaallah kita akan masuk di pembahasan berikutnya adalah tentang al-mu'an'an dan al-mu'annan. Nah, kitab yang terkenal untuk masalah ini adalah kitab At-Tafsil li Mubhamil Marasil. Ya. At-Tafsil li Mubhamil Marasil. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan ya tentang hadis-hadis mursal, mana-mana saja yang dimursalkan, yang dihilangkan dari rawi-rawi tersebut. Buku ini dikarang oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ya. Baik, demikian yang dapat Ustadz bisa sampaikan kepada antum semuanya. Ya, hadis mursal dan hadis mursal khafi ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa diterima hadisnya ya. Tidak bisa diterima hadisnya. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan berikutnya ya tentang mu'an'an dan mu'annan biiznillah. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis.